Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofif Aflah Robani dengan NIM 152 dari kelas 2C Informatika. Di sini saya akan membahas tentang Artificial Intelligence di SCM dan ERP. Masuk ke dalam pembahasannya yang pertama adalah apa itu Artificial Intelligence. Yang kedua, Supply Chain Management. Yang ketiga, Enterprise Resource Planning System. Dan selanjutnya yang keempat adalah harapan untuk masa depan menggunakan AI dalam SCM dan ERP. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah kemampuan mesin atau komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti belajar, merencanakan, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Contoh aplikasi AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, analis data pada platform media sosial, seperti Facebook dan Twitter yang menggunakan AI untuk mengidentifikasi friend dan preferensi pengguna. Yang kedua, asisten chatbot pada platform pelayanan. Tujuannya untuk menjawab pertanyaan dan memberikan solusi kepada pengguna. Yang ketiga, aplikasi penerjemah seperti Google Translate yang menggunakan teknologi machine learning untuk menerjemahkan teks atau bahasa lisan secara otomatis. Selanjutnya, definisi SCM atau yang disebut Supply Chain Management adalah aktivitas pengelolaan arus barang, jasa, dan informasi dari sumber daya yang berbeda dalam suatu rantai pasokan, mulai dari pemasok, produsen, distributor, hingga pelanggan akhir. Contoh aplikasi AI dalam SCM. Yang pertama adalah prediksi permintaan. AI dapat membantu meramalkan permintaan pelanggan dengan menggunakan data historis penjualan dan faktor-faktor lainnya. Kedua, pemantauan kualitas produk. AI dapat digunakan untuk memantau kualitas produk selama produksi dan pengiriman. Yang ketiga, pengelolaan persediaan. AI dapat membantu mengoptimalkan persediaan dengan menganalisis data seperti waktu, siklus produksi, dan permintaan pelanggan. Teknik AI yang paling umum di SCM. Yang pertama adalah machine learning atau pembelajaran mesin. Dalam SCM, machine learning dapat digunakan untuk memprediksi permintaan, memperkirakan waktu pengiriman, mengoptimalkan rute pengiriman, dan mengidentifikasi anomali. Yang kedua adalah robotics. Dalam SCM, robot dapat digunakan untuk pengembalian dan menyimpan barang, memindah, dan pengemasan barang. Yang ketiga, computer vision. Dalam SCM, computer vision dapat digunakan untuk memproses gambar dan video dari kamera pengirim untuk melacak pengiriman dan menentukan waktu pengiriman secara akurat. Selanjutnya, definisi ERP. ERP atau biasa disebut Enterprise Resource Planning adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi dan terpusat untuk pengelola berbagai aktivitas bisnis suatu perusahaan seperti manajemen persediaan, produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan lain-lain. Contoh aplikasi AI dalam ERP. 1. Pemantauan resiko. AI dapat membantu perusahaan mengidentifikasi resiko dalam
operasi bisnis seperti keterlambatan pengiriman, kekurangan persediaan, dan risiko keamanan cyber. Yang kedua, analis keuangan. AI dapat membantu perusahaan untuk menganalisis data keuangan dengan lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, pengelola persediaan. AI dapat membantu mengoptimalkan persediaan dengan menganalisis data seperti siklus produk, waktu produksi, dan permintaan pelanggan. Kecerdasan buatan dalam sistem ERP berbasis cloud. Salah satu contoh dalam studi penggunaan model kecerdasan buatan AI dalam sistem ERP berbasis cloud adalah penggunaan Salesforce Einstein dalam sistem ERP Salesforce. Salesforce Einstein adalah platform AI yang digunakan untuk memperkuat fungsionalitas sistem CRM dan ERP. Dengan demikian, penggunaan model kecerdasan buatan dalam sistem ERP berbasis cloud seperti meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keakuratan proses bisnis sehingga membantu perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis yang lebih baik untuk selanjutnya. Harapan untuk masa depan penggunaan AI dalam SCM dan ERP. Yang pertama, harapan saya prediksi permintaan AI dapat membantu perusahaan memprediksi permintaan di masa depan dengan lebih akurat berdasarkan histori, tren, dan pola. Yang kedua, mengoptimalkan rute. Jadi dalam proses pengiriman produk, AI dapat membantu untuk mengoptimalkan rute pengiriman dan lokasi keadaan berdasarkan rute real time seperti lalu lintas, cuaca, dan keadaan jalan. Yang ketiga, analisis big data. AI dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan pengelolaan dan menganalisis data yang besar dan kompleks dari banyak sumber. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.